Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ibu. Seperti biasa, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang sudah pernah dilaksanakan ya. Kemarin kita sudah membahas di tema 6 subtema 1. Kali ini kita akan membahas di tema 6 subtema 2 dan kita akan memulai dengan PB1 seperti biasa. Oke, stay tuned, don't go anywhere, I'll be right back. Mari kita belajar. Ya anak-anak, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini di tema 6 subtema 2 ya, dengan judul perpindahan kalor di sekitar kita. Ya, kita akan langsung saja memasuki halaman 69. Ya, kita akan mulai baca wacana ini secara bersama-sama ya. Tentang perpindahan panas atau kalor ya. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Ya, akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Ya. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ya, sumbernya dari buku IPA BSE kelas 5 Pusat Perbukuan 2010. Dimasukkan kembali ke buku paket tema 6 untuk siswa kelas 5 dengan judul Panas dan Perpindahannya, kurikulum 2013. Ya. Kita sudah membaca bacaan itu bersama-sama ya. Di sini ayo menulis, Ibu akan skip ya. Di sini ada gambar buku-buku ya, Ibu akan skip. Kita langsung saja masuk ke hal-hal penting di halaman 71 nih. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata kunci ya. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Ya, bacaannya. Kalau menurut Ibu nih, ini ada screenshotnya di sini, kita baca ya bareng-bareng. Hal-hal penting untuk paragraf 1 itu, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ya, lalu untuk paragraf yang kedua, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Untuk paragraf ketiga, pindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Lalu di bawahnya ada membuat kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Nih, pertama api, artinya panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala. Ya, kalimatnya ini contoh ya. Ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang tidak terlalu besar. Ya, lalu kata yang kedua yaitu panas. Panas berarti energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ya. Kalimatnya yaitu panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Lalu kata yang ketiga yaitu berpindah. Berpindah artinya beralih atau bertukar tempat. Ya. Kalimatnya panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada dalam panci tersebut. Lalu kata yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda.
Ya, kalimatnya Budi mengukur suhu air yang sedang mendidih itu sebesar 100 derajat Celcius. Seperti itu ya contoh. Lalu kata selanjutnya itu logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat. Lihat, keras, penghantar listrik, dan panas. Ya, kalimatnya yaitu koin tersebut terbuat dari logam. Itu kalimatnya. Lalu mendidih. Mendidih yaitu menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Kalimatnya, air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. Ya. Lalu kata yang terakhir yaitu pancaran. Pancaran adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Kalimatnya adalah pancaran sinar matahari yang hangat selalu muncul setiap pagi pada saat matahari terbit. Lalu kita ke selanjutnya, langsung ke membuat sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Ya, seperti ini diagramnya ya. Kamu bisa lihat sini ada screenshotnya ya. Ini ada suara apa sih? Gak tahu nih, ini not ambulan atau apa. Abaikan saja ya. Ini masuk suaranya ke sini ya, namanya di lingkungan rumah ya pasti, apalagi di siang hari banyak suara-suara. Karena perpindahan panas atau kalor ya ditunjukkan dengan peristiwa. Yang pertama, air yang dimasak akan mendidih. Panas matahari sampai ke bumi ya terjadi dengan 3 cara, dan contohnya itu konduksi, konveksi, radiasi atau pancaran ya. Di sana kamu bisa lihat di dalam diagramnya ya. Lalu tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat kalau menurut ibu ya. Dengarkan baik-baik ya. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh. Namun panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Lalu kita memasuki di sini di halaman 73 ada wacana tentang perpindahan kalor secara induksi. Ya, di sini kamu mungkin bisa baca saja ya, baca sendiri. Ini tidak akan ibu bacakan ya. Ibu akan langsung ke pertanyaan yang menjawab pertanyaan ya. Kamu silakan pause video ini untuk membaca wacananya terlebih dahulu, oke? Ya, di halaman 74 berdasarkan bacaan di atas lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu ketahui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku dengan tepat. Ya, pertama nih. Paragraf 1 ya. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Yang kedua, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Yang ketiga, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat ya. Itu dia untuk paragraf pertama. Paragraf kedua, pertama, peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Yang kedua, ketika memindahkan buku yang berpindah hanya buku itu saja, teman-teman tidak ikut berpindah. Yang ketiga, pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Untuk paragraf ketiga, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Lalu, yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Oke. Lalu masuk ke paragraf 4. 1. Peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak. Lalu pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Untuk paragraf kelima, setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dan yang kedua, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal ya. Lalu untuk yang nomor 2, gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan ya. Peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah ya. Yang ketiga, tuliskan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu tambahkan beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupanmu sehari-hari. Misalnya contohnya perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan dulu ya. Pertama, 1. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Yang ketiga, pada setrika panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang. Lalu yang kedua yaitu
Contoh perpindahan panas ya, contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari itu pertama biasanya ya. Satu, memegang wajan panas dan tangan melepuh. Yang kedua, tangan panas saat kita mengaduk adonan gula, air panas, dan kopi dengan menggunakan sendok logam. Yang ketiga, tangan panas saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala, iyalah dipegang sakit. Yang empat, knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. Yang kelima, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang tengah dipanaskan. Dan yang keenam, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Itu dia beberapa contoh. Lalu di sini ada percobaan ya. Mudah sekali ya, Ibu hanya akan menerangkan. Pertama, ini di sini judulnya menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Konduksi ya. Alat dan bahan yang diperlukan: sendok yang dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening ya. Ini nggak boleh sendiri, harus ada orang dewasa yang untuk mendampingi kamu karena ini menggunakan air panas. Berbahaya sekali ketika nanti air panas kamu kena tangan ya. Pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Ya, masukkan dulu ke dalam gelas bening. Lalu yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Ya. Yang ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Lalu tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Pegangin terus tuh ujung sendoknya. Catatlah apa yang kamu rasakan. Pertama, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Ya, lama-kelamaan ujung sendok itu pasti akan terasa hangat juga ya. Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa hangat atau panas ya? Panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Seperti tadi ya prinsipnya. Berpindah dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian ya? Ini namanya konduksi. Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan tanpa dengan perpindahan zat perantaranya. Oke, Ibu ulangi ya. Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulannya, peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Ya, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Oke.